Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Tujuan kami di sini, kami dari mahasiswa STT Samsat bakalan melakukan penyuluhan ataupun konseling. Di mana di sini saya sebagai moderator, terus saudari Diana sebagai pemateri. Nah, penyuluhan yang akan kami angkat di sini adalah tentang pencegahan pada penyalahgunaan nafsa. Kalau boleh tahu, teman-teman ada yang tahu tentang nafsa nggak? Sedikit. Obat-obatan terlarang. Nah, obat-obatan terlarang benar. Terus yang lain? Ganja. Nah, itu salah satu jenis. Tadi disebutkan juga ada jenisnya, itu ganja. Nah, dan sekarang saya harapkan teman-teman bisa memahami nanti ataupun yang bakal disampaikan materi dari saudari Diana. Silahkan dicatat ataupun silahkan dipahami. Apapun yang belum dipahami nantinya boleh ditanyakan. Kita komunikasi dua arah gitu. Bisa dipahami teman-teman? Kalau gitu kita langsung mulai untuk materinya. Ini saudari Diana, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, saya izin pada teman-teman ya, karena kita kan seumuran di sini sama-sama sebagai mahasiswa. Kita lanjut ke pencegahan pada penyalahgunaan nafsa. Pertama kita masuk membahas tentang nafsa itu sendiri. Yang pertama, nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yaitu sebuah zat atau bahan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh kita atau ke dalam tubuh manusia, itu akan mempengaruhi tubuh kita, terutama pada otak atau susunan sistem syaraf pusat, sehingga hal tersebut akan menyebabkan gangguan terhadap tubuh kita, baik di dalam fisik maupun psikisnya maupun fungsi sosialnya, karena nanti itu akan terjadi timbul kebiasaan atau biasa disebut dengan ketagihan atau adiksi serta ketergantungan terhadap nafsa itu sendiri. Next, kita masuk ke jenis-jenis nafsa seperti yang sudah disebutkan tadi, ada bilang sabu, ada yang bilang ganja. Nah, di sini jenis-jenis nafsa itu ada 3, ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, narkotika itu sendiri, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997 menyebutkan bahwasanya narkotika itu adalah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik itu tanaman sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini kan fungsinya itu untuk menghilangkan nyeri, biasanya juga digunakan oleh dokter atau di dalam dunia medis bisa digunakan untuk mengurangi risiko nyeri, tetapi dengan kadar tertentu. Tetapi biasanya orang-orang itu justru menyalahgunakan narkoba atau narkotika tersebut, sehingga itu yang menyebabkan seseorang itu mengalami ketergantungan karena emang dosisnya yang digunakan itu nggak sesuai dengan resep dokter, seperti itu. Kemudian yang kedua jenisnya itu ada psikotropika, adalah suatu zat atau obat baik dari alamiah, sintesis maupun yang bukan dari narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan yang khas pada kesehatan mental dan perilaku. Next, yang ketiga adalah zat adiktif, yaitu zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh kita itu akan menyebabkan mempengaruhi tubuh kita, terutama susunan sistem syaraf pusat kita, yang akan menyebabkan perubahan aktivitas mental, baik itu emosional maupun perilaku. Dan apabila kita gunakan ini secara terus-menerus, itu akan menyebabkan kita kecanduan. Dan zat adiktif yang dimaksud ini adalah zat yang selain dari narkotika dan psikotropika itu, yang apabila misalnya kita cium ataupun kita hirup ataupun kita hisap, itu dapat memabukkan. Contohnya yang sekarang lagi panik itu alkohol atau minuman keras, itu masuk ke dalam dia zat adiktif, narkotika yang nafsa tetapi bagian dari zat adiktif. Next. Kemudian kita lanjut ke penyalahgunaan nafsa itu sendiri. Apa sih penyalahgunaan nafsa?
Nah, penyalahgunaan nafza itu sendiri adalah penggunaan dari salah satu dari beberapa jenis nafza yang sudah saya sebutkan tadi, baik itu yang narkotika, psikotropika, ataupun dan aditif yang kita lakukan atau kita konsumsi secara berkala dan teratur di luar indikasi medis. Kan biasanya kalau narkotika yang digunakan di dunia kesehatan itu sudah ada indikasi khususnya, tetapi kalau yang kita gunakan di luar indikasi medis itulah yang disebut dengan penyalahgunaan dari nafza tersebut, sehingga itu yang akan menimbulkan adanya gangguan dalam tubuh kita, baik itu gangguan fisik, psikis maupun gangguan fungsi sosial. Next, kemudian kita masuk ke tanda dan gejala dari pengguna nafza. Pertama, dari tanda-tanda fisiknya, biasanya orang yang menggunakan nafza itu fisiknya itu menurun dan penampilan dirinya itu menurun. Hal ini biasanya terjadi kan karena dia udah kecanduan nih menggunakan narkoba atau biasanya minum minuman keras, nanti dia itu bakalan nggak terlalu mengurus dirinya sendiri, mandinya jarang, kemudian berpakaiannya juga biasanya nggak rapi seperti itu, kemudian badannya juga kurus, lemas, malas, dan juga selera makannya menurun. Kemudian bisa dilihat dari tanda fisiknya juga, pernapasannya itu lambat dan dangkal serta pupil matanya itu mengecil. Ada juga yaitu suka mengeluh, mulutnya itu terasa kering dan kaget serta bibirnya itu tampak kehitam-hitaman. Karena di dalam zat narkotika itu sendiri ada sebuah zat yang memang kalau kita konsumsi secara terus-menerus itu yang akan membuat kulit kita itu terasa cepat kering seperti itu. Kemudian cara berpakaiannya juga sembarangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena biasanya orang yang udah kecanduan narkoba dia itu bakal terus ada kan ketagihan, dia ketagihan untuk mengkonsumsi obat tersebut, jadinya dia nggak terlalu memperdulikan dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan seseorang itu berpakaian secara sembarangan atau dia juga malas mandi seperti itu. Kemudian matanya itu biasanya memerah dan jengkung. Kita biasa melihat orang yang biasanya kecanduan alkohol pasti setelah dia minum pasti biasanya merah-merah gitu. Seperti pengalaman saya juga kebetulan di desa saya itu tuh lumayan ada orang yang ada sekumpulan remaja-remaja seumuran kita memang dia itu udah kecanduan alkohol. Jadinya udah dari sini nih dia itu seorang masih kayak kita dah, tapi dari apa dia kalau dia nggak kayak biasanya ya udah biasa-biasa, tetapi kalau dia udah minum minuman keras seperti alkohol pasti setelahnya itu matanya itu udah kelihatan banget merahnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah kesadarannya makin lama itu makin menurun. Next, kemudian kita lihat tanda gejalanya nih biasanya di rumah nih. Biasanya orang yang udah kecanduan nafza biasanya dia itu suka membangkang terhadap orang tuanya, karena memang kesadaran itu menurun otomatis. Kalau dia disuruh misalnya ngapa-ngapain dia nggak mau. Kemudian dia juga mulai melupakan tanggung jawab di rumah. Dia juga misalnya biasanya pergi sering ke diskotik, mall, ataupun ke tempat-tempat pesta, karena kan diskotik itu kita tahu tempat yang emangnya itu kan banyak alkoholnya, banyak yang menjual miras itu kan. Kemudian pola tidurnya juga berubah pastinya. Kemudian dia juga banyak menghabiskan uang tabungannya, karena emang balik lagi nih kalau udah orang mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi narkoba itu tuh akan terjadi ada adiksi, keterbiasaan atau udah kecanduan. Makanya kalau dia udah sekali nyoba pasti bakalan langsung terus mencoba terus. Itulah yang menyebabkan biasanya orang yang kecanduan narkoba itu uangnya itu lama-kelamaan habis, karena ya udah dia beli itu terus. Kemudian selanjutnya dia sering memaksa keluarganya untuk meminta uang, karena kalau dia belum ada uang otomatis dia nanti meminta ke keluarganya. Kemudian dia juga malas mengurus diri seperti yang saya jelaskan tadi, dan dia juga lebih bersikap keras terhadap keluarganya dibandingkan sebelumnya. Next. Nanti kita lanjutkan pencegahan untuk penyalahgunaan narkoba itu ada 3, ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pertama, untuk yang pencegahan primernya itu kita tujukan untuk menghindari dari pengaruh lingkungan penyalahgunaan narkotika itu sendiri, atau kita tujukan pencegahan ini kepada orang-orang yang memang belum terjangkit atau belum melakukan atau belum mencoba-coba untuk menggunakan narkoba itu sendiri. Biasanya biasa kita tujukan misalnya ke anak-anak sekolah, atau biasa seperti yang kita lakukan sekarang ke teman-teman mahasiswa gitu yang memang notabene itu belum menggunakan narkoba. Di sini belum ada kan yang menggunakan atau udah ada? Belum. Ya. Nah
biasanya pencegahan ini kita laksanakan berupa misalnya penyuluhan seperti yang kita lakukan sekarang, atau kita bisa diskusi atau seminar. Nah, itu tuh penyuluhan, diskusi, seminar itu salah satu dari upaya pencegahan kriminal yang bisa kita lakukan. Next. Kemudian kita lanjut ke pencegahan sekunder, yaitu tujuannya untuk menghindari diri dari pengaruh lingkungan kehidupan penyalahgunaan. Biasanya pencegahan sekunder ini kita tujukan pada kelompok atau komunitas yang sudah pernah melakukan atau sudah pernah mencoba untuk penyalahgunaan nafsa. Biasanya kita titik beratkan ini pada deteksi dini, atau kita bisa memberikan obat kepada orang yang memang sudah pernah melakukan penyalahgunaan nafsa itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan tersier, kita tujukan kepada orang yang sudah pernah melakukan atau sudah pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang ataupun mengkonsumsi dari nafsa itu sendiri, dengan cara kita melakukan rehabilitasi terhadap pengguna nafsa itu sendiri. Salah satunya misalnya kita contohnya yang sudah pernah melakukan atau yang sudah pernah terjangkit atau melakukan nafsa, itu nanti kita bisa bawa ke psikiater atau psikiatri untuk dilakukan rehabilitasi supaya nanti dia nggak kecanduan lagi. Itu yang dimaksud dengan pencegahan sekunder tersier. Next. Nah, intinya pada dasarnya pada siapapun orang yang sudah mulai bersentuhan atau sudah mencoba untuk melakukan atau memulai mencoba untuk penyalahgunaan narkotika baik secara fisik maupun hukum, kita bisa jelaskan nih kalau kamu mulai menggunakan ini loh dampaknya pada kesehatan fisik kita, ini loh bukan cuma sekedar fisik, psikis, tapi juga ada dasar hukumnya. Seperti yang sudah kita tahu kan, kalau orang yang menggunakan narkoba pasti ada undang-undangnya, nanti dia bisa masuk penjara seperti itu. Kita bisa menjelaskan secara baik-baik supaya nanti timbul kesadaran pada diri orang tersebut supaya dia nggak mencoba-coba untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Mungkin hanya itu, nanti kita bisa buka sesi pertanyaan. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, saya serahkan ke moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Jadi materi tentang nafsa sudah disampaikan dengan baik dan sudah cukup jelas tadi dan rinci oleh saudari Diana Komalasari. Jadi di situ ada yang belum dipahami nggak tentang materi yang sudah disampaikan oleh saudari kita tadi? Nanti kalau ada yang nanya kita kasih dua question. Oke, saya. Silakan. Saya mau nanya, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa dulu? Juandi Sastra, Pak. Oh iya. Silakan. Saya ingin tanya, misal kalau kita nemu orang yang pakai narkotika atau nafsa tadi itu, gimana sih cara kita beritahunya? Misalnya ada teman saya kan dia pengguna juga Pak, jadi kan nggak tahu cara nggak tahu cara berarti makanya solusinya dari Bapak siapa? Oke, selain saudara Juandi tadi, sekarang untuk satunya lagi, tinggal satu. Baik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nania Astuti. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana upaya sebaiknya dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencegah untuk penyalahgunaan nafsa terhadap anaknya sendiri? Itu kan kebanyakan anak-anak itu kekerasan materi dibesarkan. Gimana cara mencegahnya agar tidak terjerumus? Oke, pertanyaan yang cukup bagus juga. Mungkin dari pertanyaan teman-teman tadi nanti bakalan dijawab oleh pemateri. Untuk pertanyaan pertama, yakni bagaimana cara menghindari ataupun mencegah teman kita yang udah memakai sebelumnya. Bagaimana cara kita menghindari teman kita ataupun mengarahkan dia supaya tidak memakai lagi. Itu ya sudah. Iya Pak. Silakan pemateri. Baik. Sebelumnya kita jawab dulu ya, karena pertanyaannya berkaitan. Yang tadi kan saudara ini menanyakan bagaimana cara peran keluarga untuk yang mencegah tapi dia sudah menggunakan.
yang saudara Juandi seperti itu, tetapi mungkin lebih ke aspek temannya ya, kalau yang keluarga. Baik, dari segi peran keluarga, pertama ketika kita menjumpai misalnya bukan teman kita tapi mungkin saudara kita yang udah menggunakan narkoba, mungkin kalau dari orang tua lebih ke perhatiannya atau meluangkan waktunya terhadap atau kepada anaknya, misalnya anaknya udah pernah menggunakan narkoba, terus kita sebagai orang tua harus bisa meluangkan lebih banyak waktu nih supaya kita bisa mengajak main atau mungkin mengajak diskusi anak kita gitu. Karena kalau kita sendiri aja nggak ada waktu, otomatis nanti anak kita juga bingung mau ngapain gitu. Nanti kalau kita nggak ada waktu terus gimana, orang tua cuma bisanya ngasih uang terus, justru dia uang itu justru yang membuat dia malah mungkin menjadi faktor dia menggunakan narkoba itu, karena dia punya banyak uang nih, kenapa saya nggak mencoba aja gitu buat menggunakan narkoba gitu. Itu sih faktor yang pertama, kita lebih banyak meluangkan waktu untuk anak kita. Kemudian dari misalnya segi kita sebagai kakak gitu, sama aja kita bisa mengajak adik kita misalnya yang udah kecanduan narkoba, kita ajak main, kita ajak diskusi gitu. Intinya jangan sampai kita terlalu banyak membiarkan orang yang sudah terjangkit narkoba ini sendirian gitu. Karena kalau dia nggak sendiri, otomatis nanti dia itu nggak turun gitu. Mungkin dia bingung mau ngelakuin apa, akhirnya ya udah balik lagi ke menggunakan narkoba itu sendiri gitu. Mungkin lebih juga kita lebih sering mengajak dia diskusi atau mendengarkan keluh kesahnya gitu. Karena kan siapa tahu orang yang menggunakan narkoba kan biasanya ada masalah-masalah tertentu tuh, ada problemnya, makanya dia udah nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, akhirnya dia menggunakan narkoba itu sendiri. Siapa tahu dengan cara kita sekedar, kalau kita nggak bisa kasih solusi, setidaknya kita mendengarkan aja gitu kalau kesannya seperti apa gitu. Kemudian dari pertanyaannya saudara Juandi, bagaimana cara kita untuk sebagai teman lah gitu. Balik lagi sama aja sebenarnya yang saya jelaskan tadi. Mungkin sebagai teman kita bisa mengajaknya, kalau sebagai teman ya kita lebih sering, mungkin kalau dia curhat ya udah kita dengarkan aja gitu. Atau selain itu kita bisa mengajak dia untuk lebih ke hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena kan kalau dia udah insya Allah dekat sama Allah, dia tahu aturan ini bukan cuma sekedar terjadi apa sih dampak negatifnya itu, bukan cuma sekedar ke diri dia sendiri, tetapi ke hubungannya dia sama yang di atas juga. Kita juga bisa nih menjelaskan nih tanda gejalanya atau apa sih yang dia dapat kalau dia balik lagi gitu ke menggunakan ini. Mungkin sebelumnya kalau dia pertama kali menggunakan narkoba kan mungkin dia masuk penjara nih. Nah, saya jelasin lagi nih, kalau kamu menggunakan narkoba lagi, nanti masa kamu mau masuk penjara lagi? Mungkin cuma gitu sih. Jadi kurang lebihnya. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari saudara Juandi sudah dijawab dan saudara Dedi sudah dijawab. Bagaimana atas jawabannya tadi? Sangat puas. Oke. Kalau saudara Dedi, jadi bisa saya simpulkan sekarang bahwa nafsa itu termasuk hal yang tidak baik ataupun hal perbuatan yang tidak positif di situ, karena nafsa ini bakalan merusak pikiran kita di situ, dalam artian dari segi psikis kita di situ. Tapi kita sebagai anak muda nih, kan sekarang kan teman-teman sebagai mahasiswa, termasuk saya juga. Nah, siapa tahu teman-teman mempunyai lingkungan yang berbeda-beda, nah terus mempunyai relasi yang berbeda-beda, dan kita juga mempunyai lingkungan sosial yang berbeda-beda juga di situ. Nah, setidaknya teman-teman sebagai role model di situ, dalam artian untuk mencegah penyalahgunaan nafsa ataupun narkoba ini, supaya kita bisa mengarahkan ataupun generasi muda ke depannya lebih berkualitas, lebih sehat seperti kita ini. Bisa dipahami? Nah, pemahaman-pemahaman yang teman-teman sudah sudah simpulkan, yang sudah didapatkan dari pemateri saudari Liana, bisa diterapkan atau bisa diamalkan nantinya untuk mencegah nafsa ini di desa ataupun di wilayah masing-masing teman-teman gitu. Terus setidaknya kalau nggak bisa di desanya, di keluarga teman-teman gitu. Oke, mungkin cuma itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kami berterima kasih terhadap teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, terus memperhatikan kami sebagai mahasiswa Sri Samsar untuk
mengadakan penyuluhan terhadap teman-teman dan bisa membawa perubahan nantinya untuk bangsa kita. Mungkin cuma itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.